Shalom, sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Kembali bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Simalungun Selatan 1, Sumatera Utara, kembali menemani Anda dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran yang ke-8 dengan judul Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Di pelajaran yang ke-8 ini, kita akan bagi menjadi 3 bahagian penting, agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah memahaminya, dan dengan mudah kita mendiskusikannya di unit kelompok sekolah sahabat kita di hari Sabat ini. Sahabat Bakti Channel, kita akan bagi menjadi 3 bahagian penting. Yang pertama adalah rahasia iman Kaleb. Ini mencakup pelajaran hari Minggu, hari Senin, dan juga hari Selasa. Kemudian di pelajaran hari Rabu, di bahagian yang kedua, rahasia iman Yosua. Dan di pelajaran hari Kamis, kita ambil menjadi 1 aplikasi dan kesimpulan. Mari kita masuk ke bahagian yang pertama, rahasia iman Kaleb. Pelajaran hari Minggu dalam bilangan 13 ayat 6, ayat 30 sampai 32, mencatat ada rahasia iman Kaleb, yaitu kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Kita tahu peristiwanya. Pada saat Musa mengutus 12 pengintai ke Jericho, 10 pengintai membawa satu kabar yang buruk, sehingga bangsa itu menjadi tawar hatinya. Karena 10 bangsa itu membuat satu perbandingan, penduduk kota Jericho, orang-orang yang kuat, orang raksasa. Sedangkan bangsa Israel dibaratkan hanya seperti belalang, dan tidak akan mungkin menang atas pertempuran kepada Jericho. Tetapi 2 hamba Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb, menyampaikan bahwa kita dapat memasuki kota Jericho, karena Tuhan yang akan menolong mereka. Peperangan itu bukan milik bangsa Israel, tapi milik Tuhan. Sehingga kita temukan mereka dilempari dengan batu. 10 orang banding 2, tentunya secara suara mereka kalah. Dan bukan itu saja. Bukan hanya 10 orang, tetapi bangsa Israel yang sudah berhasil dibuat oleh 10 orang itu tawar hatinya melempari Kaleb. Dari sana kita bisa temukan bagaimana rahasia iman Kaleb ini. Dia tetap teguh, kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Walaupun 10 orang sahabat pengintai, demikian juga bangsa Israel yang banyak melempari dia, tapi imannya tidak akan pernah goyah. Kemudian masuk kita di pelajaran hari Senin, dalam kitab Yosua 14 ayat 6 sampai yang ke-14. Kaleb kembali menceritakan kisah Musa yang mengutus 12 pengintai, dan pada saat itu usianya sekitar 40 tahun. Dan hingga saat dia menceritakan dalam kitab Yosua 14 ayat 6 sampai 14, usianya sudah 85 tahun. Dan kita temukan Kaleb tetap mengikuti Tuhan. Ini adalah merupakan salah satu rahasia iman Kaleb. Waktu tidak membuat dia berpisah dengan Tuhan, tetapi dia tetap pegang teguh janji Tuhan. Hingga usia 85 tahun, dia tetap memiliki iman yang kuat. Sehingga dia meminta kepada Yosua akan memberikan perbukitan ini. Perbukitan ini kemudian di ayat berikutnya disebutkan bahwa Yosua memberikan Hebron sebagai milik pusaka Kaleb. Yang kita lihat di sana bukan kepentingan pribadi, tetapi Kaleb mengingat janji Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, setiap tanah yang diinjak oleh kaki mereka akan menjadi milik mereka. Itu sebabnya Kaleb menuntut janji itu dengan iman yang kuat, sehingga Kaleb mendapatkan tanah pusaka miliknya, yaitu Hebron. Kembali kita garis bawahi, ini bukan karena kepentingan pribadi, tetapi karena iman yang dia miliki. Kemudian kita lihat pelajaran hari Selasa, Yosua 15 ayat 16 sampai 19. Kita temukan rahasia iman Kaleb adalah kesiapan Kaleb untuk menghadapi rintangan demi iman yang dia miliki. Tadi kita temukan 10 sahabat yang bertentangan, berlawanan arah pendapat dengan dia dalam mengintai Jericho, maupun bangsa Israel melempari dia, dia tetap kuat. Dalam hal ini dia kembali sampaikan
bahwa kesiapan Kaleb untuk menghadapi rintangan, yaitu menaklukkan Debir. Kaleb menyampaikan satu perintah bahwa setiap orang siapa saja yang dapat mengalahkan Debir, maka dia akan memberikan putrinya Aksa menjadi istrinya. Istri yang menaklukkan kota Debir. Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, kita temukan bahwa kota Debir dapat dikalahkan oleh seorang yang beriman juga, yang bernama Otniel. Kemudian mereka menikah bersama Aksa, dan Aksa meminta kepada Otniel agar Kaleb memberikan tanah yang ada mata air. Ini merupakan permintaan yang berat secara akal kita manusia, karena kita tahu di posisi zaman ini sangat susah mendapatkan mata air, sehingga mereka harus menggali sumur. Dan permintaan ini bukan berdasarkan keegoisan atau kepentingan pribadi, tetapi dia lihat bagaimana iman Kaleb. Aksa melihat bagaimana iman Kaleb, maka iman yang sama juga dia miliki. Tuhan akan pasti berikan mata air di tengah kehidupan mereka, tanah yang ada mata airnya. Apa yang kita bisa temukan dalam kisah ini? Kaleb memiliki iman yang sangat teguh, Aksa juga demikian. Demikian juga Otniel. Yang dapat kita garis bawahi bahwa Kaleb berhasil memberikan teladan bagi generasinya dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah generasi kita masih ada dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah generasi kita masih kuat imannya dalam menyongsong kedatangan Yesus yang kali kedua? Ataukah generasi kita sudah hilang dari kebenaran? Bila sudah hilang, waktunya bagi kita untuk membawa dia kembali dan berikan teladan iman yang teguh di tengah keluarga kita. Selanjutnya kita masuk di bagian yang kedua, rahasia iman Yosua, pelajaran hari Rabu, Yosua 19 ayat 49 sampai 51. Kita temukan ada rahasia iman Yosua, yaitu memiliki karakter yang mulia. Seorang pemimpin, seorang panglima, dia seharusnya memiliki hak dan kuasa memilih tanah untuk menjadi bahagian dia. Tetapi dalam peristiwa ini, Yosua mendahulukan semua bangsa Israel, dan dialah yang terakhir memilih tanah pusakanya, milik pusakanya, dan ditemukan Timnat Serah lah akan menjadi bahagian dia. Timnat Serah lah merupakan tanah perundingan. Di dalam bahasa Ibrani, Timnat Serah inilah merupakan bagian yang tersisa atau wilayah yang tersisa. Tetapi Yosua menerimanya dengan penuh syukur. Mengapa? Karena Timnat Serah dekat di Silo. Silo adalah merupakan rumah Tuhan, sehingga Yosua sangat bersyukur mendapatkan tanah tersebut, walaupun tanah perundingan bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Sahabat Bakti Channel, yang kita temukan dalam kisah ini bahwa Yosua memiliki karakter yang mulia. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Mazmur 27 ayat 4, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Yosua memilih lebih baik dekat dengan rumah Tuhan daripada memiliki harta yang banyak atau tanah yang lebih subur dengan mata air yang banyak, tapi dia memilih Tuhan di dalam kehidupannya. Sama halnya dalam kehidupan kita, mari kita tetap pastikan kita lebih dekat kepada Tuhan daripada yang lain. Sebagaimana pelajaran kita sebelumnya mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita masuk di pelajaran hari Kamis sebagai kesimpulan atau aplikasi. Ada aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di hidup zaman sekarang ini. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, yaitu kita harus selalu pandang kepada Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Kristus. Kehidupan kita harus berfokus kepada Kristus. Kemudian 2 Korintus 3:18, keberhasilan bila disertai oleh Roh Kudus. Inilah aplikasi iman yang perlu kita terapkan di kehidupan kita saat sekarang ini. Lalu yang terakhir, Roma 12 ayat yang kedua, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang sempurna. Sahabat Bakti Channel, biarlah kiranya 3 poin penting dalam aplikasi ini dapat kita terapkan, sehingga kita menjadi pemenang. Kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, yaitu tertuju kepada Yesus dan keberhasilan kita oleh karena Tuhan, serta
tidak serupa dengan dunia ini. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-8. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.